syarat bagi mereka yang ingin mendalami filsafat. Ini yang jarang dipikir oleh para filosof sebelumnya. Ya termasuk kita mungkin tertarik ingin mendalami filsafat, ada syaratnya. Syaratnya ada 5. Yang pertama bakat. Kamu sendiri yang ngerti, kamu bakat nggak jadi filosof? Kalau nggak bakat, ya dipertimbangkan lagi. Sebenarnya bakat itu bukan sesuatu yang inner, ada begitu saja dalam dirimu. Kalau pakai teorinya Pierre Bourdieu, filosof postmodern, bakat itu sebenarnya mix antara habitus dan arena, dan satu lagi kapital. Ada modalnya, ada pembiasaannya, dan ranahnya pas. Biasanya itulah nanti melahirkan yang kita sebut bakat. Bapakku guru, maka di rumah ada kapital luar biasa namanya buku. Karena di rumah banyak buku, aku sejak kecil akrab dengan buku, sehingga lahirlah habitus baca. Jadi punya kebiasaan baca. Baca itu menyenangkan bagiku. Nah, dari mix antara ada kapital sama habit itu lahirlah bakat. Wah, berarti bakat kamu jadi filosof misalnya. Kenapa bakat filosof? Kamu seneng moco dan punya modal untuk baca. Jadi modalmu pas, kebiasaanmu sesuai, arenanya pas, lahirlah bakat. Jadi bukan kok tiba-tiba ada bakat nyanyi, itu pasti lahir karena mungkin ada lingkunganmu yang menyediakan modal sehingga kamu bisa nyanyi. Mungkin bapakmu senang musik, meskipun musiknya hanya dari tape recorder atau radio, yang penting tiap hari dia nyetel musik, sehingga kamu suka sama musik. Dari situ muncul habitus. Kok tidak ada kapital? Kamu misalnya tiba-tiba sakos sama temenmu, yang temenmu ini seniman, pinter nyanyi, pinter gitar. Tadi kamu ketemu modal yang pas. Dari habitusmu yang seneng musik, ketemu modal kapital temenmu yang punya gitar, pinter nyanyi. Terus ikutlah kamu belajar nyanyi. Terus wah, kamu ternyata bakat ya nyanyi. Itu sebenarnya ada prosesnya. Tidak ada bakat yang tiba-tiba jatuh dari langit. Hanya saja kadang-kadang orang tidak sadar dengan proses itu. Kenapa sih kok anaknya artis kok mesti cenderung jadi artis? Ya karena habitusnya dan kapitalnya pas. Pembiasaannya sejak kecil sama sumber daya di sekelilingnya memang mengarahkan ke situ. Tapi kamu nyebutnya bakat itu. Bukan bakat. Filsafat juga gitu. Harus ada bakat, berarti ada pembiasaan filosofis, dan kamu harus punya modal filsafat. Modalnya filsafat, kapitalnya yang jelas adalah akal yang sehat. Bukan akal yang tendensius, penuh kepentingan. Bukan akal yang mengabdi pada sesuatu di luar kebenaran. Itu modalnya. Jadi bukan bakat yang neko-neko. Yang kedua tertib. Urut ya, belajar jangan loncat-loncat. Nggak ujuk-ujuk belajar Marxisme, ujuk-ujuk belajar postmodern, nanti kacau pikiranmu. Harus urut, diawali dari pengantar, diawali dari syukur-syukur ditulis. Pelajaran selama ini kamu sudah menguasai apa aja, belum menguasai apa. Untuk kepentinganmu sendiri biar enak, dipetakan. Ya kalau males nulis di buku, ya ditulis di blog. Nggak ada blog ya Facebook ya serapopo lah disimpan. Yang penting ada angger-anggernya bahwa aku pernah belajar ini dan ngerti ini. Nah itu tertib namanya. Sopo ngerti kapan-kapan jadi buku. Kan enak. Ayo sekedar informasi meskipun bukan promosi. Saya baru nulis buku. Buku itu hasil
ngaji di sini sebenarnya pertemuan awal pengantar filsafat. Cuma sebenarnya naskahnya sejak lama, cuma baru kemarin aja terbit. Jadi yang nerbitkan ya jurusan sendiri di UIN. Judulnya Sebelum Filsafat. Jadi pengantar itu aja. Jadi 2 kali pertemuan jadi 1 buku. Kalau ini sudah 40 lebih kan harusnya jadi banyak. Silahkan kamu kalau ingin nulis dengan bahan pertemuan kita tiap malam, pakai namamu juga nggak apa-apa, kamu perpanjang sendiri. Mungkin kamu ambil eksistensialisme dari berapa tokoh kemarin, kamu transkrip, kamu terbitkan pakai namamu sendiri. Nggak apa-apa, saya izinkan. Serius, nggak apa-apa. Karena nulis itu biasanya lebih ampuh daripada cuma ngomong. Kalau cuma ngomong ya enak sih, tapi nggak terlalu nyangkut. Tapi begitu kamu tulis, biasanya kamu menguasai sudah. Jadi silahkan kamu ambil bab yang mana saja dari pertemuan kita tiap malam. Kamu ambil 2, 3, 4 pertemuan, ya monggo, tulislah. Mungkin mentranskrip kata-kata saya, monggo lah. Kamu terbitkan sendiri, atau mungkin takmirnya mau menerbitkan, syukur. Ya tak awali dari yang pengantar tadi. Cuma sayangnya bukunya dicetak terbatas. Yang sangat butuh silakan langsung ke jurusan, karena saya tidak ikut-ikutan urusan itu. Makanya tak bilang tidak promosi, karena takutnya banyak yang nyari terus stoknya habis karena dicetak terbatas. Oke, judulnya Sebelum Filsafat. Bagi yang sudah nyampe level peripatetik ini mungkin tidak terlalu penting. Sebelum filsafat itu, kamu kan sudah masuk di dalamnya. Oke. Yang ketiga, objektivitas. Kalau kamu sudah rela untuk belajar filsafat, berarti harus siap objektif. Gak boleh tendensius, gak boleh memihak. Objektif, yang benar ya diomongkan benar, yang salah diomongkan salah, yang masih belum jelas diomongkan belum jelas, yang masih subhat ya disebut aja subhat, saya nggak tahu jelasnya gimana. Prabowo itu salah atau benar, aku kurang ngerti, masih subhat, maka nggak bisa bilang ya, nggak bisa bilang enggak, apalagi saya nggak akan nyebar-nyebarin, wong aku ya orang ngerti. Jokowi itu kayak gimana, orang ngerti aku, wong nggak kenal. Objektif. Jadi tidak gara-gara kamu dukung terus mesti apik kabeh, gara-gara nggak kamu dukung terus mesti jelek. Itu namanya nggak objektif. Siapapun yang gayanya kayak gitu berarti nggak siap masuk ke dunia filsafat. Harus siap objektif, karena kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Kalau nggak percaya ya kamu lihat aja. Ya macam-macam. Kebenaran kan ada cerita itu. Suatu hari ada seorang filosof sufi berkunjung kepada seorang raja. Raja itu, wahai filosof, wahai sufi, kasih saya satu aja kebenaran yang pasti dan tidak mungkin salah. Sang filosof ini bilang, enggak, saya enggak mau ngasih tahu karena telingamu tidak kuat mendengarnya. Enggak, kalau itu kebenaran saya mesti siap. Oh terus beneran nih, bener wis, ngomong aja. Yang bener loh ya, yang hakikat, yang tidak mungkin salah, saya mesti siap. Oke, jadi dia ngomong, anakmu besok akan mati, kamu besok akan mati, istrimu besok akan mati. Oh, nesu raja nih, berani-beraninya nyumpahin aku. Loh ya, kan katanya siap menerima kebenaran apapun. Loh, itu kan kebenaran yang tidak bisa dibantah, bahwa kamu besok akan mati. Itu kan kebenaran. Dan berat menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran bahwa Islam itu benar bagi kita, tapi bagi orang Kristen Islam itu salah. Kamu kan nabut itu, tidak bisa. Islam mesti benar. Loh, bagi orang Kristen Islam itu salah, tidak bisa itu. Loh iya, bagi orang Kristen. Tapi kan abot kamu, ada orang ngomong Islam itu salah itu kan. Bagi orang Kristen, Kristen adalah kebenaran. Oh kamu kan nggak bisa Trinitas itu, kamu ngomong macam-macam. Bagi orang Kristen kan ada awalannya, tapi kan nggak kuat telingamu dengar yang gitu-gitu, ya kan? Jadi tidak sembarangan. Maka filosof harus siap objektif. Kalau ada orang bilang, ternyata Islam itu sebagiannya isinya sadis semua, tidak manusiawi,
Loh, itu kebenaran dalam tanda petik. Kan memang ada sebagian di antara kita umat Islam yang perilakunya tidak manusiawi. Ada yang ngebom, ada yang bantai, ada yang bunuh. Kayak Boko Haram itu kan nyulik sak sekolahan 200 orang siswa diculik kabeh. Itu Islam. Kalau ada orang ngomong ada umat Islam yang tidak manusiawi, ya diakui aja meskipun menyakitkan. Kebenaran memang sering menyakitkan. Itu kan kayak kamu lihat di kaca terus lihat wajahmu, itu kan wah kok gini ya wajahku. Tapi itulah kebenaran. Agak menyakitkan memang, tapi ya terimalah. Apa adanya memang aslinya ngono kuwi. Oke, meskipun jangan putus asa. Karena kita Asy'ariyah. Kalau Asy'ari kan Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Nah, siapa ngerti ada mukjizat tiba-tiba kamu jadi. Oke, dilanjutkan. Yang keempat adalah keteguhan pendapat. Tidak mencela-mencela, tidak munafik. Kalau sudah yakin benar, tidak gara-gara ada tawaran jabatan, tawaran uang terus berubah. Tidak. Kalau memang itu yang benar, ya itu. Itu teguh pendapat. Itu cirinya filosof. Kalau dia sudah ketemu kebenaran, nggak bisa dinegosiasi sudah. Pokoknya itu. Ya Sokrates, Isa dan kawan-kawan itu kan orang-orang yang kebenarannya sudah nggak bisa dinego. Kalau sudah itu ya itu, nggak bisa ditawar. Mbok dihaluskan dikit nggak bisa ditawar. Itu teguh pendapatnya. Dan yang kelima, akhlak. Jadi seorang filosof kebenarannya tidak cuma diyakini, tapi juga dipraktekkan. Kebenaran yang dipraktekkan akan melahirkan akhlak yang mulia, itu pasti. Jadi kebenarannya tidak cuma diyakini, tapi juga dihidupkan. Nggak cuma berteori, nggak cuma menasihati, tapi juga dijalankan. Itu filosof. Nggak cuma nyuruh orang jangan bohong, dia juga tidak bohong. Nggak cuma nyuruh orang jangan korupsi, dia juga tidak korupsi. Itu filosof. Kalau ada yang ucapannya sama perbuatannya beda, dia bukan filosof. Meskipun mungkin ngerti banyak teori filsafat. Kalau filosof itu dia punya modal, punya bakat, belajarnya tertib, objektif, teguh pendirian, dan akhlaknya mulia. Oh, itu kan luar biasa. Jadi bercita-citalah jadi filosof yang punya karakter semacam ini. Enggak semua orang bisa dan sanggup. Mungkin bilang ya, tapi dilaksanakannya berat. Itu syarat orang mendalami filsafat. Jadi suluknya filsafat.